selamat bergabung kembali di seminar GPB Al-Quran. Baik, kita tunggu dulu yang lain ya. Bagaimana suaranya, sudah jelas? Oke teman-teman, kita absen juga ya di sini. Silahkan dari mana saja nih? Atau mungkin ada yang pertama kali gabung, kemarin gak sempat ikut dan sekarang baru pertama kali. Boleh kita tunggu ya, sekitar 2 menit. Oh jelas, alhamdulillah ya. Ya, dari mana aja nih teman-teman? Kita absen dulu. Farhan Khair, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Riau ya, alhamdulillah. Dari Riau sudah hadir. Oh, ada yang baru pertama kali juga, Fatimah Az-Zahra ya, selamat bergabung ya. NTB juga ada. Tasikmalaya, ini ada dari Tasikmalaya nih. Alhamdulillah, saya dari Tasikmalaya juga ya. Ada Junair. Subang Berseri Official hadir. Baik teman-teman, sambil nunggu yang lain ya. Ada yang sudah tahu tema malam hari ini? Beasiswa di mana? Boleh ditulis juga, Palembang juga ada. Pangandaran. Oke, udah hampir 30 orang ya bergabung. Ya, seminar Turki ya. Oke, baik. Kita tunggu sekitar 1 menit lagi ya. Sambil nunggu yang lain. Daerah Aceh belum ada ya. NTB tadi udah ada. Bone juga hadir. Sambil nunggu Ustadz Ridwan ya, atau Bang Ridwan, kita habisin lagi. Silakan. Oke, dari Palembang, NTB, Turki. Oke, kita tunggu sekitar 5 menit ya. Boleh instansinya juga dari mana aja. Mungkin ada dari kuliah juga, dari sekolah ataupun dari pesantren. Oh, ini Tasikmalaya banyak ya. Nada Hanun. Oke, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi dzikrihi tanazzalur rahmatu wal barakah. Wa shalli wa sallim ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa ashabihi dzawil karamati min yaumina hadza ila yaumil miqat. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, selamat bergabung kembali di seminar GPB Al-Quran di hari kedua ya.
Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan seminar yang pertama, kemudian sekarang masuk ke seminar yang kedua. Alhamdulillah semangat teman-teman juga masih luar biasa ya. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengadakan seminar online bersama GPB Al-Quran, Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran, tapi mungkin dengan tema yang berbeda. Kalau kemarin pembahasan kita tentang beasiswa di Arab Saudi, nah insya Allah untuk malam ini kita akan membahas tentang beasiswa di Turki. Mungkin dari teman-teman ada yang ada keinginan untuk kuliah di Turki, kemudian untuk melanjutkan pondok juga, karena ada pondok juga ya di Turki. Nah, insya Allah di sini pada malam hari ini kita akan sama-sama bahas ya tentang bagaimana caranya, kemudian juga mungkin kita gali lagi semangat kita. Kenapa kita sampai bisa ada keinginan untuk kuliah di sana? Nah, insya Allah kita akan bahas sama-sama dengan Bang Ridwan ya. Nah, mungkin untuk CV-nya sudah saya share ya tadi di grup tentang beliau, tapi mungkin nanti juga akan saya sampaikan kembali ya sedikit tentang beliau. Nah, kemudian kita juga sekarang masih nunggu. Jadi teman-teman silahkan bisa dipersiapkan pertanyaannya, kemudian juga bisa dipersiapkan barangkali nanti ada harus yang dicatat, disiapkan alat tulisnya, kemudian juga mudah-mudahan tidak ada kendala di sinyal dan sebagainya, sehingga teman-teman juga bisa fokus untuk mendengarkan tentang materi atau tentang tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, tadi sudah banyak sekali dari teman-teman katanya ingin kuliah ke Turki, kemudian nanti akan tanya juga bagaimana caranya dan sebagainya. Insya Allah nanti akan kupas tuntas ya. Alhamdulillah. Ada ini Kang Iqbal ya. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Jadi gitu teman-teman, kita akan bahas tuntas nanti seputar beasiswa di Turki. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman masih penasaran bagaimana tips dan triknya juga supaya bisa kuliah di sana, kemudian apa saja yang keistimewaan yang akan didapat ketika kita bisa kuliah di sana, dan kemudian juga nanti ada gak rahasia khusus agar kita bisa kuliah di sana. Nah, mungkin sedikit saya akan bacakan CV dari yang insya Allah pemateri pada malam hari ini, di mana beliau ini Bang Ridwan Elmughomiru namanya ya. Mungkin sudah teman-teman juga ada sebagian sudah lihat di Instagram ataupun misalkan sudah lihat di grup ya. Tadi sudah saya sharekan. Nah, di mana beliau itu saya bacakan CV-nya. Kelahiran di Pekanbaru ya, di Pekanbaru. Kemudian beliau anak pertama dari 4 bersaudara, yang mana beliau juga sekarang kuliah di Turki ya, S1-nya di Turki, kemudian S2-nya juga di Turki. Jadi nanti kesempatan teman-teman untuk nanya berbagai hal ya, banyak hal ke beliau. Insyaallah nanti banyak sekali organisasi ataupun prestasi yang beliau sudah capai ya. Di antaranya beliau pernah menjadi ketua Semari Turki, kemudian juga pernah menjadi ketua Forum Lingkaran Pena, yang kebetulan beliau juga seorang penulis teman-teman, dimana sudah ada satu buku mungkin ya yang saya tahu, mungkin nanti kita akan tanyakan langsung. Jadi beliau itu punya satu karya namanya itu Cangkir Teh Turki. Nah, nanti akan saya share juga ke teman-teman hasil karya tulis beliau yang luar biasa. Nah, nanti mungkin di situ nanti teman-teman bisa baca juga. Itu mungkin salah satu karya beliau. Kemudian juga beliau pernah menjadi ketua perwakilan mahasiswa Indonesia atau di BEM SDU di tahun 2007. Nah, kemudian juga dari kerjanya juga beliau menjadi direktur Madrasah Fatih, kemudian juga menjadi ketua proyek sosial berbuka anak yatim. Banyak sekali organisasi atau kegiatan yang beliau lakukan. Nah, jadi S1-nya itu beliau di Sulaiman Demirel University ya. Kemudian S2-nya sekarang di Istanbul
Sahabatin Zaim University. Nah, nanti insya Allah kita akan langsung saja tanyakan ke beliau ya lebih detailnya. Jadi sekali lagi teman-teman silahkan dipersiapkan. Kalau misalkan ada catatan, ada hal yang dicatatkan, disiapkan dari sekarang. Jadi teman-teman tinggal fokus nanti mendengarkan. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, ditanyakan juga, dipersiapkan nanti. Jadi ada 2 sesi ya teman-teman. Nanti ada sesi materi dan juga ada sesi tanya jawab, dimana nanti akan saya berikan kepada teman-teman apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, kita langsung saja undang beliau ya. Mudah-mudahan sudah bergabung dengan kita. Oke. Oke, teman-teman kita tunggu ya. Tadi sudah bergabung. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan sudah ada ya. Oke. Tadi masih keluar lagi. Untuk Bang Ridwan kalau misalkan sudah bergabung mungkin bisa ditulis di chat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Insya Allah untuk seminar ini kurang lebih durasinya 1 jam, dimana untuk durasi pertama itu kita gunakan untuk penyampaian materi kurang lebih 30 menit yang akan disampaikan oleh beliau. Kemudian nanti kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab seputar kuliah di Turki. Dan mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah searching kampus mana yang menjadi tujuan, kemudian juga sudah mungkin ada yang sudah pernah nyoba juga kuliah di sana. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas, dengarkan sama-sama ya. Oke, masih belum gabung, kita tunggu bentar. Bentar ya. Oke, teman-teman barangkali yang ada keinginan untuk kuliah di Turki bisa ditulis di kolom komentar. Mau ke universitas mana atau misalkan masih bingung nih, boleh ditulis. Nah, mudah-mudahan udah ada ya. Tadi sudah sempat bergabung tapi belum masuk lagi. Oke, alhamdulillah udah 30 orang yang bergabung. Masih banyak teman-teman yang belum bergabung ya. Alhamdulillah kita sudah ada 2 grup. Kurang lebih ada 300 lebih yang sudah mendaftar, tapi mungkin ada yang sebagian masih tarawih. Oke, baik teman-teman. Nah, alhamdulillah sekarang udah langsung saja. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, kita tunggu. Mungkin beliau di Turki juga ya. Sekarang nanti kita tanyakan apakah di Indonesia atau di Turki. Mudah-mudahan. Ya. Oke, teman-teman ada yang udah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang Irfan? Masya. Alhamdulillah. Ini mungkin teman-teman tadi sudah penasaran juga. Bang Ridwan yang mana nih? Tadi udah sedikit mungkin saya perkenalkan ya tentang Bang Ridwan, sedikit mungkin gambaran pendidikannya, kemudian organisasinya juga, dan mungkin masih banyak teman-teman yang masih penasaran. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu, insya Allah untuk durasi seminar ini kurang lebih 1 jam, Bang. 1 jam. Dan untuk sesi pertama mungkin sesi sesi materi. Nah, kurang lebih 30 menit kita sharing aja, mungkin ngobrol santai. 30 menit itu mungkin ada hal yang saya tanyakan juga seputar beasiswa di Turki.
Dan mungkin nanti di sesi keduanya kita kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya. Nah, nanti teman-teman di sesi kedua silahkan bisa diisi di kolom komentar seperti itu. Nah, mungkin. Nah, tapi sebelum mulai, karena mungkin masih banyak yang penasaran juga, sebenarnya udah masyhur ya, Bang Ridwan ini udah banyak Masyur yang tahu. gimana? Cuma cuma mungkin ada barangkali yang baru pertama kali ketemu atau misalkan lihat sekarang di internet, mungkin pengen tahu lebih lebih detailnya, lahirnya di mana, kemudian apa namanya sekarang tinggalnya di mana, kegiatannya apa seperti itu. Itu mungkin minta nanti diperkenalkan juga, dan juga mungkin ini Bang, kita mulai dari latar belakang Bang Ridwan bisa sampai ke Turki seperti apa, bagaimana perjuangannya, apakah emang udah ada rencana atau emang kebetulan, dan Ya, motivasinya seperti apa gitu mungkin kita siap, awali. Itu siap. mungkin Bang, insya Allah bisa dimulai ya. Enggak, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bang Ridwan. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain. Terima kasih, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Kang Irfan dan GPB Al-Qur'an ya. Gerakan bahasa Al-Qur'an ya, Ya. pengembangan bahasa Al-Qur'an. Yang telah memberikan kesempatan ya di malam waktu Indonesia dan sore hari waktu Turki untuk kita sama-sama belajar di sini, untuk kita sama-sama berbagi. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Ridwan ya, kelahiran Pekanbaru 1996 bulan Juli. Jadi kita belum jauh lah jarak umur kita, insya Allah ya Kang Irfan. Ya, insya Allah masih di tahun yang sama. Masih di tahun yang sama. Ya, dari almarhum Kasrul Jalil ya, nama ayah saya, dan Ibu Wendrawati. Alhamdulillah perpaduan dari suku Minang dan Melayu, ibu Minang, ayah Melayu, dan lahir di kota Bertuah Pekanbaru. Sampai sekarang telah melewati jenjang pendidikan SD di Pekanbaru, di Kecamatan Tampan, dan SMP, SMA di Al Ihsan Boarding School Riau. Dan sudah ke Turki sejak 2014. Dan itu juga ke Turkinya dengan jalur beasiswa Turki Buslari. Nah, alhamdulillah sekarang masih di Turki dan masih melanjutkan pendidikan di sini di Istanbul Sabahattin Zaim University. Baik, kalau tadi ditanyakan bahwa latar belakang ya kenapa memilih Turki dan sebagainya, betul sekali. Sejak awal dari sekolah menengah atas itu memang saya memiliki keinginan ya untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri, menempuh pendidikan dengan beasiswa, menempuh pendidikan tanpa ada harus membebankan orang tua ataupun keluarga gitu. Nah, alhamdulillah diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan melihat peluang-peluang sekolah, melanjutkan pendidikan di beberapa negara yang ada. Alhamdulillah diterima ya di Turki, program beasiswa Turki Buslari. Nah, memang Turki
sebenarnya tidak secara spesifik menjadi negara tujuan, akan tapi menjadi negara yang termasuk dalam list juga, karena dahulu ya saya keinginannya ke Timur Tengah ya. Kalau ke Timur Tengah tentu yang paling masyhur Arab Saudinya mungkin dengan Universitas Madinah, atau Mesirnya dengan Al-Azhar University gitu kan, atau Sudan, Yaman, dan beberapa negara lainnya. Diberikan kesempatan di Turki dan lulus ya setelah mengikuti seleksi dan tahapan-tahapan yang ada, karena memang saat itu diterima di Turki dan full beasiswa. Setelah menimbang gitu, istikharah dan sebagainya, saya terima, saya ambil, dan saat ini masih berada di Turki juga, Kang Irfan, seperti itu. Hampir 6 tahun ya, 6 tahun ke 7 tahun ya, Bang? Iya, ini tahun ke-7, Kang Irfan, baru 7 tahun. Udah hampir 7 tahun ya, Bang. Ya. Jadi Kang emang Irfan, ya? Gimana, Kang? Ya, jadi emang berangkatnya itu emang udah ada niat dan keinginan dari diri sendiri mungkin ya. Iya. Sekalipun bukan yang utama awalnya karena pengen ke Timur Tengah mungkin. Betul-betul, dan konflik yang ada di Timur Tengah waktu itu jadi membuat pilihan kita bisa berubah ya, sehingga menggeser sedikit ke Turki, tetangganya Timur Tengah. Ya, baik. Nah, kalau kita kuliah di sana gitu, apa yang membedakan dengan di negara lain? Kan kita tahu bahwasanya mungkin orang-orang tahunya wah di Turki itu banyak tempat sejarahnya dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau dari segi pendidikannya dan sebagainya seperti apa di sana gitu yang dirasain sesuai pengalaman Bang Ridwan? Perbedaannya ya dengan negara lain gitu maksudnya ya, Kang Irfan. Ya. Ya. Baik. Kalau di Turki sendiri ya, mungkin berbeda dengan beberapa negara lain karena memang secara sistem pendidikannya mereka menganut sistem pendidikan ala Eropa ya, karena dekat dengan Eropa gitu. Selain itu pendidikan di Turki khususnya mungkin kalau ilmu-ilmu praktik ya, applied science gitu, memang mereka berorientasi untuk bagaimana bisa mencetak para tenaga ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan yang sangat unik juga di Turki itu bagaimana perusahaan-perusahaan mereka berada di sektor produksi itu ada integrasi dengan universitas-universitas, sehingga memang betul-betul hasil dari penelitian, hasil dari karya-karya para akademisi yang ada itu dapat diaplikasikan di tempat-tempat yang sesuai dengan sektornya masing-masing. Nah, ini hal yang menarik saya kira di Turki juga, sehingga kemajuan negara Turki bisa dibilang cukup kencang gitu, karena ada integrasi antara institusi pendidikan dengan institusi produksi yang notabene itu mungkin pemerintah ataupun swasta gitu. Seperti itu hal yang menarik dan unik ya dari pemerintah Turki sebenarnya. Nah, memang kalau dari ilmu sosial ya mungkin negara Turki tidak terlalu seperti negara Arab yang masih sampai sekarang mengedepankan tentang sistem pendidikan yang tradisional gitu, misalkan mungkin dengan silsilah pengajiannya, silsilah guru dan sebagainya. Namun daripada itu di Turki khususnya Islamic Studies mereka mengimbangi antara memang
ilmu-ilmu dasar Islam dengan ilmu-ilmu yang berasal dari Barat gitu. Misalkan kalau di Turki jurusan keislaman atau ilahi memberikan ruang yang cukup gitu bagi keilmuan-keilmuan yang kita bilang baru misalkan. Sementara keilmuan-keilmuan yang asas gitu, yang usul itu dipelajari juga. Nah, itu sesuatu yang saya kira juga berbeda ya dengan negara lain. Misalkan di Turki ada pelajaran filsafat, ada pelajaran filsafat Islam, ada pelajaran psikologi Islam, ada pelajaran sosiologi Islam gitu, ada pelajaran hal-hal pelajaran-pelajaran seperti itu yang mungkin tidak dicampurkan dalam beberapa fakultas atau jurusan yang ada di negara atau tempat universitas lain gitu, seperti itu. Kayak gitu mungkin Kang Irfan ya, beberapa hal mungkin ya tentang pendidikan di Turki yang saya ketahui. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa menambahkan di kolom komentar juga. Ya. Nah, kembali ke ini ke apa namanya, ke beasiswa. Mungkin ada dari teman-teman sekarang yang lagi mempersiapkan, lagi proses. Emang setahu saya juga banyak sekali dari teman-teman saya yang emang banyak sekali yang pengen kuliah ke Turki gitu kan. Tapi kadang, nah untuk masalah kemampuan atau skill itu sendiri, sebenarnya skill apa yang biasanya harus ada lah, kayak pokok misalkan kalau misalkan kemarin di Arab Saudi ya mungkin udah pasti dari bahasa Arabnya dan sebagainya, kemudian nanti lebih lanjutnya ke hafalan Al-Qur'annya dan sebagainya. Nah, kalau di Turki seperti apa gitu untuk persiapan bagi teman-teman yang emang pengen kuliah ke sana tapi apa nih harus disiapkan, kadang masih bingung seperti itu. Ya, baik. Gini ya Kang Irfan ya, memang pemerintah Turki sangat jor-joran dalam melakukan internasionalisasi pendidikan gitu ya. Kalau bahasa mereka internasionalisasi pendidikan ataupun mahasiswa gitu. Jadi selain memang mahasiswa asing dibawa ke Turki, mereka juga berusaha mahasiswa mereka bisa dibawa keluar gitu. Nah, ini menyesuaikan dengan visi misi dari pemerintah Turki itu sendiri sebenarnya. Maka di 2023 mereka memiliki satu visi bagaimana jumlah mahasiswa asing yang ada di Turki ini mencapai angka ratusan ribu gitu. Saya yang lupa masuk di angka Turki. pastinya, jelas ratusan ribu, sehingga ini menjadi aset tersendiri bagi pemerintah Turki untuk kedepannya gitu. Nah, mungkin ini pembicaranya agak susah diterima, tapi yang saya pahami dan saya ketahui gitu, tujuan mereka adalah bagaimana bisa orang-orang yang datang ke Turki itu menjadi nanti duta bagi negara Turki sendiri ketika pulang ke kampungnya. Nah, misalkan Kang Irfan yang berasal dari Indonesia, ketika pulang nanti belajar di Turki 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun belajar di Turki dan pulang ke Indonesia, tentu menjadi duta dari Turki itu sendiri. Nah, Turki itu ya dalam arti duta adalah orang yang sudah paham akan negara Turki, orang yang sudah paham akan bahasa Turki, orang yang sudah paham dengan budaya dan tradisi yang ada di Turki gitu. Sehingga nanti pemerintah Turki akan orang-orang Turki, pemerintahannya dan etnis entitas Turki itu tidak lagi asing di dunia gitu, sehingga karena udah punya agen gitu ya yang nyebarin di setiap negara. Agen rahasia. Ada misi tersendiri mungkin ya pemerintah Turki, sehingga ini menjadi salah satu fokus mereka juga gitu. Nah, memang standar negara maju memang seperti itu. Semakin banyak mahasiswa asing yang ada di negara mereka, maka semakin maju pula negara itu gitu kan. Tadi pertanyaannya tentang ini ya,
Hmm, Tentang tentang skill, mungkin kemampuan skill yang ya. Ya. Jadi selain secara normanya adalah orang-orang yang diterima beasiswa itu adalah orang memiliki kemampuan atau kecerdasan di bidangnya masing-masing ya. Dan tentu biasanya ini adalah orang-orang yang unggul di antara ribuan atau ratusan ribu orang lainnya gitu. Karena dari Indonesia kalau program Turki Burslare itu hanya 70 80-an gitu kan. Tidak sampai 100 yang diterima. Nah, kalau bisa kita bandingkan mungkin bisa jadi 1:100 atau sampai bahkan 1:1000 gitu kan yang akan terpilih. Secara normanya seperti itu ya, orang yang mungkin memiliki kelebihan kecerdasan di bidangnya masing-masing. Nah, saya tidak tentukan skill khususnya karena teman-teman di sini yang mendengarkan, yang menyaksikan pasti berada di bidang dan memiliki minat bakat masing-masing. Nah, hanya secara normalnya adalah mereka yang memiliki tadi kemampuan lebih dari yang lainnya. Nah, yang kedua, secara sosialnya memang negara Turki memiliki tadi ya sesuai dengan arahan visi dan misi nasional Turki itu bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap dunia, kontribusi terhadap dunia. Nah, ini tanpa memandang suku, ras, bangsa dan sebagainya. Mereka ingin negara Turki ingin memberikan kontribusinya terhadap dunia. Dalam arti tidak hanya sekedar secara norma tadi mereka cerdas atau unggul di bidang masing-masing, tapi mereka butuh disupport gitu. Mereka butuh didukung. Mereka butuh diberikan dorongan gitu, baik secara finansial maupun yang lainnya gitu kan. Karena beasiswa tentu indikasinya adalah kemampuan finansial yang perlu disupport gitu. Secara sosialnya seperti itu. Jadi dan yang terakhir mungkin ya, terakhir itu secara dari sudut pandang sumber daya manusia yang mereka inginkan itu adalah bagaimana orang-orang yang mereka rekrut itu betul-betul orang-orang yang memiliki misi yang besar, misi dan visi kehidupan yang besar dan panjang gitu. Karena alhamdulillahnya negara Turki tentu sekarang semakin hari semakin berusaha juga untuk membenah diri dan mereka butuh orang-orang yang betul-betul memiliki visi dan misi yang besar juga. Ya kalau kita persingkat itu orangnya visioner gitu. Tidak hanya sekedar visioner tapi bisa bisa menerjemahkan visi misi mereka ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tiga hal ini mungkin khususnya bagi teman-teman yang akan dan ingin ke Turki itu bisa menjadi bekal ya bagi saya, bagi teman-teman semua. Tadi saya ulang lagi, yang pertama secara normanya memang mereka yang unggul di bidang atau sektornya masing-masing, atau secara sosial mungkin mereka yang butuh dukungan ya, butuh support dari kemampuan dan kecerdasan yang mereka miliki gitu. Bukan berarti orang yang sudah mampu tidak bisa, tapi mereka memiliki tingkat prioritas mungkin masing-masingnya. Dan secara yang ketiga itu adalah secara SDM-nya sendiri, mereka ingin SDM itu adalah SDM yang memiliki visi misi yang jelas, visi misi yang panjang, visi misi yang besar gitu. Nah, kalau ketiga ini bisa teman-teman semua kumpulkan dalam satu hal, insya Allah tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan diterima gitu. Namun kembali lagi sama seperti beberapa program beasiswa lainnya, tidak ada ukuran yang standar, tidak ada kriteria yang khusus sekali menjadi kriteria kelulusan atau diterimanya nanti di program beasiswa. Karena dalam kenyataannya ada orang yang
mungkin tidak bisa berbahasa Inggris tapi diterima. Ada orang yang sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan sertifikatnya, tapi tidak diterima, dan sebaliknya diterima gitu. Atau ada orang yang selalu juara 1, juara umum di kelasnya atau sekolahnya, tapi tidak diterima. Atau ada bahkan orang yang tidak pernah juara sama sekali tapi diterima. Nah itu adalah alasan-alasan atau penyebab-penyebab faktor-faktor seleksi yang kita tidak bisa tebak. Hanya secara saya pribadi tadi adalah 3 hal tadi yang dapat saya sampaikan, Kang Irfan. Ya, itu bekal mungkin ya. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa, Bang Ridwan? Mungkin sesuai pengalaman dulu. Untuk prosesnya sendiri memang beasiswa pemerintah Turki ini sangat terbuka ya, sangat transparan, sangat tidak ada pihak ketiga di antara penerima dan pemberi beasiswa gitu. Kita semua bisa mengikuti, mendaftarkan dan men-track program yang telah kita daftarkan itu di website yang telah disediakan oleh pemerintah Turki itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan saya coba mention di kolom komentar, ini namanya Türkiye Bursları. Teman-teman yang belum follow, saya sarankan dari sekarang follow akun Instagram dengan user ID Türkiye Bursları. Ya, itu satu dari 2 penyelenggara beasiswa pemerintah Turki, dan ini yang terbesar gitu. Nah, dan saya S1-nya menggunakan program ini ya, Türkiye Bursları. Jadi tahapannya adalah pertama mungkin kita bisa searching dulu, teman-teman semua bisa membaca, bisa melihat video atau mendengarkan podcast dan bahan apapun itu yang telah ada di banyak tempat ya, mungkin teman-teman alumni, teman-teman awardee, teman-teman yang pernah melakukan seminar seperti ini atau apapun itu, coba didengarkan, coba disaksikan, coba dipelajari. Nah, setelah itu bisa kita langsung kunjungi website dari Türkiye Bursları ini. Setelah mengikuti itu tadi follow, di sana ada websitenya. Setelah kita ikuti, kita bisa melihat jadwal kapan dibuka, kapan akan ditutup, apa persyaratan dan bagaimana alur atau jalur yang akan dilalui selama program beasiswa. Nah, setelah itu ketika dibuka, teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri ya. Bisa langsung mendaftarkan diri via online. Mereka memiliki satu portal pendaftaran calon mahasiswa Turki atau portal pendaftaran beasiswa Turki. Nah, dari sana kita semua mengisi formulir, mengisi form yang ada di sana secara lengkap, data pribadinya, data sekolahnya, data keluarganya, data sosial medianya, prestasi, dan beberapa isian lain yang diperlukan di sana. Setelah itu selesai, maka tahapan seleksi berkas telah kita lalui nanti, karena di sana kita akan memasukkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak penyelenggara beasiswa itu sendiri. Nah, biasanya memang setelah kita submit, setelah kita menyelesaikan tahapan pemberkasan itu, kita akan menunggu kepastian apakah kita diterima atau tidaknya itu ya 2 sampai 3 atau bahkan 4 bulan ya. Kita tidak bisa memastikan, tapi rata-rata 2 sampai 3 bulan. Itu akan diberikan pengumumannya ke email masing-masing. Kang Irfan diterima. Berarti langsung ya? Ya, Kang Irfan diterima di universitas ini dengan jurusan ini dan kampus ini dan sebagainya gitu. Nah, kita akan menjawab nanti tentunya apakah kita ambil atau tidak, dan kita akan dipanggil wawancara.
setelah seleksi berkas. Nah, wawancara tahun lalu online. Nah, tahun ini saya kurang tahu. Tapi wawancara yang saya lalui adalah wawancaranya offline langsung. Jika wawancara, fungsinya tentu memastikan kembali apakah ini betul Kang Irfan atau ini Kang Irfan yang lainnya gitu kan. Dan berkas yang kita upload di Sesuai atau aplikasi enggak? atau platform itu nanti kita bawa ketika wawancara. Nah, yang pertama memastikan orangnya, yang kedua mengkonfirmasi kembali berkas-berkas itu apakah asli atau palsu, ya kan? Apakah asal-asalan, tidak apa namanya, tidak benar berkasnya. Nah, yang ketiga memang di sanalah kita diuji gitu, diuji untuk bisa meyakinkan interviewers atau yang mewawancara kita tentang kesungguhan kita gitu kan, tentang visi misi yang kita bawa ketika kita belajar dan menempuh pendidikan di Turki. Nah, beberapa yang S1 tes ujian tulis kemampuan umum. Namun tahun lalu sepertinya tidak ada, dan tahun ini belum tahu apakah ada atau tidak. Hanya bisa dipersiapkan teman-teman semua. Oh, baik, baik. Ya, setelah wawancara selesai kita menunggu lagi nih 2 bulanan atau bahkan 2 bulanan. Jadi tahapannya bulan Januari, Februari pendaftaran, Maret nunggu, April atau Mei itu pengumuman, nanti Juni atau Juli itu akan ada wawancara, Agustus, September itu akan ada pengumuman kembali apakah kita benar-benar lulus atau tidak gitu. Nah, setelah kita lulus dari wawancara maka kita sudah berhak untuk mengurus visa pendidikan atau visa ke Turki sebagai visa mahasiswa. Dan kita akan sampai di Turki dan alhamdulillah kalau pemerintah Turki beasiswa itu maka akan disambut dari bandara. Di bandara disambut, nanti diarahkan kalau ada transit ke kota lain. Misalkan pertama kali turun di Istanbul, di kota lain pun kita akan disambut oleh perwakilan dari lembaga penyelenggara beasiswa itu sendiri. Setelah itu kita akan sampai di dunia yang baru. Oh, jadi emang untuk masalah visa itu setelah dinyatakan lulus mungkin ya. Kan kadang ada Iya, juga yang visa itu justru masuk persyaratan gitu. betul betul. Oh, berarti untuk tes wawancaranya di Indonesia ada dari Turki perwakilan untuk atau gimana? Ya, biasanya seperti itu. Cuman tahun lalu karena pandemi itu dilakukan via online tahun lalu. Tahun-tahun sebelumnya itu ada perwakilan yang datang ke Turki, biasanya 2 tempat di Jakarta dan di Aceh. Insya Allah ya. Tuh, teman-teman mungkin udah ada gambaran ya bagaimana proses pendaftarannya, kemudian sampai tahap-tahapnya, sampai bisa dijemput di bandara, sampai sebegitunya ya. Nah, Iya. jadi teman-teman ini udah banyak juga yang nanya. Mungkin silakan udah boleh mulai bertanya ya di kolom komentar. Kita sudah masuk ke sesi kedua mungkin ya Bang. Karena banyak juga yang Baik. bertanya. Nah, ini ada dari Fuza Sabila katanya untuk pergaulan di Turki sendiri itu seperti apa? Bagaimana katanya. Oh, baik. Ini mungkin di Di luar ini ya, masih di luar tema dulu. Nah, ini ada dari Fuza Sabila. pergaulan di Turki bagaimana ya? Turki dengan negara nasionalis ya, negara sekuler juga. Jadi di sini pergaulan bisa dibilang bebas. Hanya memang ada sebuah kesadaran baru ya di Turki, kesadaran bagaimana mereka kembali kepada kejayaan mereka zaman dahulu gitu, dengan mempertahankan atau melestarikan budaya-budaya, tradisi-tradisi keislaman yang nenek moyang mereka pernah hidupkan. Nah, sekarang itu kalau bisa dibilang seperti ini ya, ada
orang yang mungkin umurnya 50-an tahun ke atas, itu mereka-mereka orang-orang tua yang merasakan bagaimana pahitnya hidup di zaman Republik Turki yang baru. Karena dibangun 1923, mereka merasakan bagaimana pahitnya hidup di zaman Republik yang baru, sehingga mereka lebih cenderung untuk kembali atau mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dan tradisi keislaman mereka yang baik. Mungkin dengan sholat berjamaahnya, mungkin dengan saling mementingkan satu sama lain, mungkin dengan saling menjaga pergaulan dan sebagainya. Hanya ada rentang umur, mungkin anak-anak mereka ya, anak-anak mereka yang umurnya bisa dibilang rentang 40 sampai 20-an, itu mereka-mereka yang sudah hidup dalam kehidupan yang dibesarkan dalam kehidupan yang sekulernya masih kental, kehidupan Republik Turki yang sekulernya masih kental, sehingga mereka lebih cenderung untuk bisa mengekspresikan kebebasan mereka, dengan apa yang mereka mau. Nah, ini kembali kepada orang tuanya masing-masing. Ketika orang tuanya adalah orang tua yang menerima sekularisme yang datang ke Republik Turki, ya anaknya pun akan ikut itu. Nah, jika orang tuanya baik, maka anaknya pun akan baik. Tapi mereka masih di pergaulan yang bebas gitu, dalam arti tidak terlalu Islamis, tidak juga terlalu sekularis, di antara keduanya. Dan ada generasi-generasi baru yang sekarang mungkin digalakkan bagaimana mereka bisa mendidik, bisa terdidik lebih baik daripada generasi-generasi yang dibesarkan di rahim pemerintahan yang sekuler. Nah, sekarang pemerintah tetap sekuler, akan tetapi sekulernya lebih halus gitu, lebih mengedepankan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan bertindak dan sebagainya. Nah, mereka-mereka yang generasi baru ini memang mereka lebih menyadari akan posisi dan situasi mereka masing-masing. Ya, pergaulan di Turki secara umum memang kalau bahasanya ya guru saya bilang itu bukan ilmu hayati. Maksudnya mereka berilmu, cuman tidak semua ilmu yang mereka miliki itu dipraktikkan. Kalau di Indonesia katanya mereka menemukan kehidupan ilmu hayati, dalam arti orang berilmu itu langsung dipraktikkan. Kalau kita misalkan di Indonesia ya alhamdulillah waktu dan berjamaah gitu. Nah, sementara kalau misalkan di sini tingkat penangkapan dan penerjemahan keilmuan yang mereka miliki itu tidak seperti di Indonesia gitu. Sehingga mungkin akan terlihat perbedaan sedikit ya dalam muamalah ataupun kehidupan sosial sesama orang Turki maupun orang asing yang ada di Turki. Selain itu ada banyak latar belakang lain yang mungkin bisa menjadi penyebab atau faktor ya perbedaan pergaulan yang ada di Indonesia maupun di Turki. Mungkin ya di Turki kita bisa saja ya melihat anak muda pakai jilbab tapi ngerokok gitu sebanyak gitu ya. Cuman di Indonesia mungkin sebuah keaiban, walaupun ada juga tapi menjadi sebuah keaiban. Tapi di sini bukan sesuatu yang aib gitu, karena mereka ternyata menggunakan tudung kepala atau jilbab itu bukan sebagai sebuah perintah dari agama mereka yang harus ditaati gitu kan, tapi sebagai sebuah model yang mungkin orang akan lebih cantik gitu kan, akan lebih indah dilihat ketika mereka menggunakan hijab, menggunakan jilbab. Itu mungkin salah satu contoh yang akan teman-teman temukan ketika berada di Turki gitu. Bahkan
bukan hanya teman-teman yang berjilbab ataupun berhijabnya sekedar saja, tapi mungkin ada juga orang-orang yang berhijab cukup lebar, tapi mereka juga merokok. Nah, ini hal-hal yang apa namanya kita mungkin tidak biasa melihatnya ya dalam pergaulan. Terlepas dari kontroversi rokok itu halal dan haram, makruh dan sebagainya, hanya kita melihat pergaulan-pergaulan yang ada di Turki gitu. Mungkin seperti itu ya Kang Irfan ya. Ya. Nah, kemudian insya Allah jelas ya tadi Salsabila ya yang bertanya tentang pergaulan di sana. Nah, kemudian juga ini ada untuk masalah informasi kapan dibuka untuk pendaftarannya, kemudian juga untuk masalah kuotanya berapa, dan juga ini saya sekaligus aja ya mungkin karena masih satu tema untuk pertanyaannya, dan juga nah untuk wawancaranya apakah pakai bahasa Turki atau pakai bahasa Indonesia? Ya, ini pertanyaannya apa itu? Kebanyakan ya, Bang. Yang pertama Untuk mungkin untuk wawancara itu menggunakan bahasa ternyata tidak bisa ya. bisa menggunakan bahasa lain gitu. Bahasa lainnya bisa bahasa Turki, bisa bahasa Arab, atau bisa bahasa Indonesia. Karena dalam kenyataannya ada mereka yang wawancara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Oh, dibantu jadi diterjemah. kita bebas milih mungkin ya. Ya, sebenarnya bebas, cuman ketika kita bisa memiliki apa ya value tersendiri, nilai lebih tersendiri dengan wawancara bahasa Inggris, itu akan lebih sangat bagus sebenarnya. Nah, teman-teman yang di sini yang sedang mempersiapkan diri untuk wawancara nantinya, siapkanlah dengan bahasa asing dahulu sehingga akan lebih baik. Saya dulu ketika wawancara memang saya bukanlah orang yang mahir berbahasa Inggris dan Arab, tetapi saya coba persiapkan pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara, saya coba sudah catat misalkan ya kenapa memilih Turki gitu kan, dan apa rencana selanjutnya gitu, apa yang menjadikan kamu ingin ke Turki dan sebagainya, sudah saya rangkai sebelumnya dan saya coba hafalkan dan pahami gitu, sehingga saya memiliki kosakata, kalimat-kalimat yang nanti bisa digunakan ketika menjawab pertanyaan seperti itu. Mungkin Kang Irfan. Tadi pertanyaan lainnya apa ya Kang Irfan? Kemudian untuk kuota katanya, untuk kuotanya berapa untuk tiap tahunnya? Kemudian juga terkait informasi pendaftarannya katanya, Bang. Oh ya, untuk informasi pendaftaran, saya sarankan tadi juga untuk teman-teman mengikuti user ID dengan nama Turki Turki. Buslari ya. Nah, di sana akan ada informasi yang lengkap sekali tentang pendaftaran di Turki, beasiswa ya, pendaftaran beasiswa di Turki. Nah, itu biasanya dimulai atau dibuka pada bulan Januari sampai Februari untuk S1, S2, dan S3. Nah, itu memang program beasiswa ya, itu bisa dilihat di situ. Dan jaraknya tadi ada yang menanya, jaraknya juga biasanya Januari Februari pendaftaran, Maret itu menunggu ya, mereka mungkin melakukan penilaian, Maret April, nanti di bulan Mei atau Juni biasanya diumumkan siapa yang lulus ke tahap wawancara. Setelah itu, setelah lulus di tahap wawancara, maka akan dipanggil wawancara, dan setelah wawancara dia akan diumumkan lagi. Ya, jaraknya lebih kurang hampir sama, sebulan atau 2 bulan. Karena keberangkatan ke Turki itu akan bulan September nantinya, biasanya September atau Oktober. Kegiatan belajar mengajar di Turki mulainya September akhir atau Oktober awal. Oke. Baik, Satu baik. lagi mungkin saya kasih ini ya, Kang Irfan ya, mohon izin. Ya, boleh. Teman-teman yang ingin mencari informasi juga ya terkait Turki gitu. Nah, ini ada satu website yang memang disiapkan oleh
pemerintah Turki sebenarnya ya. Mana dia study in Turki? Mungkin ini ya. Coba. Nah, ada study in Turki. Nah, di sini di website di link ini, kalau teman-teman Study tidak dapat Turki. berarti nanti bisa cek ya di apa namanya di website Study in Turki. Ini website yang disiapkan oleh pemerintah Turki untuk orang-orang asing yang ingin berangkat ke Turki. Nah, saran saya teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa dengan program beasiswa bisa melihat di sini ya, melirik-melirik website itu berisikan informasi jurusan, ada ratusan kampus, ada ratusan fakultas yang tersedia di Turki. Nah, bisa dilihat dari website itu Study in Turki yang pakai government ya, studyinturkey.gov.tr. Jadi itu resmi punya pemerintah Turki. Mungkin itu Kang Irfan. Apalagi tadi pertanyaannya? Kemudian ini terkait ini sudah ke atas ya. Untuk terkait TOEFL katanya, apakah berguna, apakah menjadi suatu persyaratan untuk basic TOEFL, dan juga nanti ketika di sana itu apakah ada persiapan bahasanya gitu ketika awal masuk kuliah. Ya, Apakah mungkin untuk setahun perihal dulu bahasa dulu baru kuliah atau seperti apa? baik. Untuk perihal bahasa, teman-teman sekalian, diwajibkan bagi penerima beasiswa Turki memahami bahasa Turki. Nah, itu yang pertama ya poinnya. Yang kedua, poinnya adalah setiap mahasiswa itu akan menyesuaikan dengan ketentuan dari kampus dan jurusan yang dia pilih dan dia diterima di sana. Dalam arti, jikalau ada teman yang lulus dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, biasanya kampus menentukan harus memiliki poin TOEFL berapa ratus gitu. Nah, itu menjadi kriteria khusus. Jadi tidak kriteria umum dari seluruh calon mahasiswa kan, tapi kriteria khusus. Misalkan ada teman-teman yang memilih jurusan mekatronik engineering ya, dan pengantarnya bahasa Inggris, dan diwajibkan pula ada TOEFL dengan poin 500 berapa misalkan. Jadi teman-teman harus mengikuti itu. Nah, itu. Untuk bahasa seperti itu. Nah, memang mayoritas pendidikan di Turki itu menggunakan bahasa Turki. Nah, karena menggunakan bahasa Turki, salah satu fasilitas dari beasiswa itu adalah free kursus bahasa Turki selama 2 semester, 8 bulan. Dan itu menjadi bekal bagi para calon mahasiswa untuk bisa mengikuti semua rangkaian pendidikan yang ada di Turki, karena bahasa pengantarnya bahasa Turki. Seperti itu, Kang Irfan. Ya, baik. Ya, Tadi mungkin ada yang nanya masih. asrama ya, Kang Oh iya, Irfan. betul. Jadi Betul di atas. saya belum menyebutkan ya, fasilitas dari beasiswa Turki Burslar itu yang pertama adalah tiket penerbangan dari Jakarta ke Istanbul dan ke kota tujuan jikalau dia berada di luar Istanbul. Yang kedua, tiketnya bukan hanya pergi pertama ya, tapi juga pulang terakhir setelah tamat, setelah wisuda. Yang kedua, ada fasilitas asrama. Asramanya free selama kita berstatus mahasiswa di Turki. Yang ketiga, fasilitasnya adalah uang saku. Teman-teman akan mendapatkan uang saku yang itu insya Allah mencukupi kebutuhan sebulan teman-teman. Setiap bulan akan diberikan. Dan yang keempat, akan ada fasilitas asuransi kesehatan. Teman-teman yang nanti mungkin semoga tidak ya ada sakit dan apa sebagainya, dapat menggunakan asuransi kesehatan itu sendiri. Nah, yang kelima, apalagi tentu fasilitas perkuliahan yang gratis juga. Nah, itu mungkin di antara fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Turki.
Banyak juga ya, luar biasa. Nah, kemudian katanya ini ada juga dari Raden, katanya dengar-dengar katanya awal masuk Turki kita itu pakai biaya mandiri terlebih dahulu. Apakah seperti itu, Bang? Karena ini ada dari Raden, saya dengar-dengar kalau untuk awal masuk ke Turki itu kita pakai biaya dulu sendiri, kemudian nanti diganti atau misalkan seperti apa. Itu benar atau enggak, Bang? Suaranya kurang jelas ya, Kang Irfan. Oh, gimana sekarang? Udah jelas? Ini kayaknya di saya deh, ini jaringannya kurang bagus. Oh, eh, kita coba dulu ya. Gimana sekarang udah cukup jelas? Cek. Gimana Bang? Jelas? Iya, jelas. Pertanyaannya gimana Nah, tadi, Ustaz Irfan? oh, tadi ada dari Raden katanya, kata dia, saya dengar-dengar bahwasanya kalau untuk awal masuk ke Turki itu kita pakai biaya sendiri dulu, kemudian setelah di sana, kemudian diganti. Apakah emang seperti itu atau emang enggak gitu? Ya, suara saya untuk pertanyaan ini, jikalau kita menggunakan jalur beasiswa ke Turki, Turki Burslari tadi, maka semuanya itu akan di cover oleh pemerintah Turki, kecuali visa perjalanan kita dari Indonesia ke sini dan perjalanan domestik kita di Indonesia. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita ke sini dahulu dengan jalur mandiri, dalam arti ya sudah saya memiliki kemauan yang kuat, saya memiliki kemampuan finansial yang ada juga, berangkat sendiri ke Turki, lalu mendaftarkan diri di sini, baru mendaftarkan diri ke program beasiswa. Ada juga yang seperti itu. Keduanya bisa, hanya memang bedanya adalah tadi yang pertama berangkat betul-betul setelah diterima menjadi beasiswa, yang kedua menjadi penerima beasiswa, yang kedua adalah kita berangkat mandiri dahulu, baru di sini mengusahakan diri untuk masuk ke program beasiswa. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada kemampuan, kita punya banyak rezeki, mungkin bisa juga langsung berangkat ke sana dan daftar di sana mungkin ya Bang. Nah kemudian Bagaimana Ustaz? ya kalau misalkan kita punya kemampuan finansial, banyak ada rezeki juga, mungkin bisa juga berangkat sendiri, kemudian langsung mendaftar di sana mungkin ya untuk daftar beasiswanya. Ya, bisa seperti itu, tapi memang kemungkinan besarnya tidak bisa dipastikan apakah mereka mengutamakan yang masih berada di Indonesia atau mereka tidak memberikan prioritas sama sekali yang di Indonesia dulu atau yang di Turki dahulu. Iya betul-betul. Berarti gak ada jaminan juga ketika tes di sana tiba-tiba bisa cepat keterimanya, nggak juga mungkin ya? Iya, memang yang memilih jalur mandiri seperti itu cukup banyak juga, dan ada sebagian kecil sekali yang diterima gitu kan, karena seperti tadi ya kuotanya sangat terbatas, 80 sampai 90-an orang dengan presentasi S1 50%, S2-nya 30%, S3-nya 20% gitu. Oh, terbatas sekali ya, gak banyak juga gitu. Oke, baik silakan teman-teman ada Iya. lagi. Ini soalnya tadi banyak yang udah ke atas ya, jadi agak pusing juga nyari ke atasnya. Mungkin kita kasih berapa pertanyaan lagi, Bang, untuk sesi ini? Ada yang Satu atau dua? Tadi ada yang bertanya, mahram tidak perlu ya untuk Oh iya. teman-teman akhwat, para saudari-saudari kita, kalau ingin studi di Turki itu tidak perlu ada mahramnya. Jadi bisa Ya. berangkat sendiri.
Nah, untuk jurusannya katanya apa saja di Turki? Banyak mungkin ya, Bang? Mungkin bisa dikasih gambaran Apanya Ustadz? Mohon diulang. untuk Anak kayak nggak. untuk jurusannya yang ada di Turki. Mungkin bisa dikasih gambarannya ini dari Shifa RVA underscore. Oh iya, eh yang saya dapat tangkap itu jurusan yang di Turki ya. Jadi Kang Irfan, kawan-kawan semua, jurusan yang ada di Turki itu sangat terbuka ya, dalam arti sangat banyak, mulai dari jurusan ilmu sosial dengan berbagai macam turunannya, ada international relationship, ada politiknya, ada ekonominya, ada perbankannya, ada apa namanya, kemasyarakatannya, ada manajemen, ada administrasi, ada banyak lagi. Dan kalau untuk jurusan keagamaan hanya ilahiyat yang ada untuk S1, dan untuk jurusan sains sangat banyak juga, mulai dari sains murni ya, dan ada juga sains yang tidak murninya. Dari jurusan teknik juga sangat banyak ya teman-teman sekalian. Bahkan ada salah satu teman kita itu, mereka belajar kuliah jurusan pilot dan sekarang sudah menjadi pilot di armada Turkish Airlines ya. Turki, orang Indonesia Jadi itu, Bang. jadi banyak sekali jurusan semuanya. Jadi dari kalau yang engineering itu banyak sekali turunannya. Ada yang teknik sipil, ada yang teknik mesin, ada yang teknik pangan, ada yang teknik apapun itu ada sebenarnya. Hanya mungkin memang tidak semua universitas menyediakan semua jurusan. Setiap universitas mungkin memiliki keunggulan jurusannya masing-masing. Kalau mungkin saya boleh gambarkan sedikit, memang rata-rata mahasiswa Indonesia yang ada di Turki ini memilih jurusan yang seperti hubungan internasional dan politik, memilih jurusan teknik, memilih jurusan ilahiyat juga ada, memilih jurusan ekonomi, memilih jurusan bisnis dan sebagainya. Nah itu mungkin beberapa jurusan-jurusan yang banyak diminati oleh mahasiswa pelajar Indonesia, Kang Irfan. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi Bang, karena mungkin keterbatasan waktu, ini gak kerasa juga hampir 1 jam lebih ya. Oh iya, Karena Masya emang Allah. menarik banget pembahasannya sampai gak Iya, kerasa. Mungkin sebelum ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bang, karena tadi sering kebahas S1, nah mungkin minta gambarannya untuk S2 bagaimana gitu. Apakah bagi yang linear seperti apa ataupun misalkan yang S1-nya di Indonesia kemudian S2-nya di Turki seperti apa prosesnya. Dan juga ini juga ada dari Yuda Rismawan katanya apakah ada jurusan keagamaan untuk S2 di Turki. Seperti itu mungkin. ya. Terima kasih ya Kang Irfan. Untuk pasca sarjana ya, S2 dan Ya. S3, teman-teman semua, saudara-saudari dan kawan-kawan yang menyaksikan, ada jurusan keagamaan untuk S2 dan S3. Beberapa banyak universitas yang sudah membuka, baik itu jurusan yang berkaitan langsung dengan syariah ataupun campuran darinya gitu. Misalkan hadis, tafsir, fikih, akidah, dan sebagainya, ataupun yang seperti sosiologi Islam atau psikologi Islam atau filsafat Islam gitu, atau ekonomi Islam dan sebagainya. Itu ada, teman-teman bisa mendaftarkan diri dan bisa juga mencoba untuk mencari
jodohnya di Turki, apakah bisa dilanjutkan di Turki pasca sarjana Iya. atau tidak. Semoga ada yang terbaik. Nah, untuk perkuliahan pasca sarjana sendiri memang tidak ada kewajiban ya sebenarnya untuk bisa linear, tapi di banyak universitas negeri itu mereka memang menginginkan uh, mahasiswa mereka yang mendaftarkan diri ke pasca sarjana itu adalah mahasiswa yang linear dengan Seperti itu jurusan dengan mereka S1 ya. ketika S1. Terutama memang jurusan-jurusan yang secara istilah, secara keilmuan itu jauh bedanya dengan jurusan-jurusan yang lain gitu. Sementara di beberapa universitas sebagian kecil mereka tidak mempermasalahkan, dan itu juga mungkin dengan syarat keilmuan bidang keilmuan S1 mereka itu ada kaitannya juga dengan keilmuan yang ada di S2 mereka. Nah, itu mungkin beberapa catatan ya. Dan untuk yang teman-teman yang ingin S2, S3, mungkin bisa mulai mempersiapkan ya proposal penelitiannya, karena nanti juga akan dipertanyakan ketika wawancara, atau bahkan bisa jadi dalam format platform yang akan kita isi ketika mengisi pemberkasan. Selain itu, mungkin sarannya juga ya untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pasca sarjana, coba mulai melirik, melihat-lihat tentang keilmuan yang sedang berkembang di Turki juga, beserta dengan tokoh-tokoh, akademisi-akademisi, dan para pegiat-pegiat ilmu itu sendiri gitu. Sehingga ketika kita wawancara nanti sudah memiliki pengetahuan umum tentang bidang yang akan kita garap nantinya gitu, Kang Irfan. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Mohon maaf ini bukan karena apa-apa, karena keterbatasan waktu. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang penasaran. Nah, nanti mungkin bisa ya Bang, kalau misalkan ada yang penasaran tadi sampai nanya boleh gak minta nomor HP-nya dan sebagainya, mungkin bisa Iya. nanti terlebih dahulu ke Instagram ya Bang, nanti bisa di DM mungkin seperti itu ya untuk masalah pengen konsultasi dan sebagainya, boleh mungkin Bang ya seperti Iya, itu insya Allah nomor HP saya pun ada di Kang Irfan nantinya. Nah, ya. Boleh gak apa-apa Bang ketika emang ada yang minta mungkin. iya, nanti bisa insya Allah. Ya, nah, teman-teman ya, jadi insya Allah nanti bisa dihubungi ke nomor saya. Nah, baik teman-teman, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir Bang, mungkin ada untuk kata-kata penutup atau wejangan ya untuk teman-teman Wih, nih jangan. yang lagi Ada. nonton, yang lagi Ya, proses mempersiapkan mencari beasiswa mungkin terutama ke Turki, apa pesannya mungkin. ya, kalau dari saya sendiri ya, Kang Irfan dan saudara-saudari semua, menuntut ilmu itu wajib ya hukumnya bagi kita sebagai seorang Muslim dan seorang manusia ya, karena eh, peradaban yang ada itu akan semakin maju ketika orangnya semakin berilmu pengetahuan gitu, Ilmu. sehingga bukanlah tempat yang menjadi standar dari sebuah keilmuan kita, namun ya itu kembali ke diri kita masing-masing. Ketika kita bisa memaksimalkan, mungkin rezeki kita memiliki studi di UIN, mungkin rezeki kita memiliki studi di Malaysia, mungkin rezeki kita studinya di Arab Saudi ataupun di Turki. Tapi kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa memaksimalkan kewajiban kita menuntut ilmu itu sendiri, karena kita mungkin sering terlena ya dengan hal-hal yang mubah, apalagi makruh, nauzubillah min dzalik, dengan hal yang haram. Kita harus bisa fokus dengan hal wajib bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia. Dan tidak ada yang instan dalam kehidupan ini sesungguhnya. Teman-teman perlu jerih payah mencari, perlu bertungkus lumus, perlu menangis, perlu berusaha keras untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi impian dan cita-cita kita
dalam kehidupan ini. Karena di balik semua usaha yang kita lakukan, Allah pasti melihat ya, dan semesta alam pasti menyaksikan apa yang telah kita lakukan, sehingga walaupun kita tidak sampai pada tujuan atau impian kita di akhirnya nanti, tapi yang akan diganjar dan yang akan dibalas adalah usaha-usaha, adalah ikhtiar-ikhtiar yang telah kita lakukan untuk mencapainya. Mungkin demikian Kang Irfan. Salam hangat dari Istanbul, Turki untuk Masya saudara-saudari GPB Al-Quran Allah. dimanapun berada. Semoga tetap sukses selalu, tetap bisa memaksimalkan diri kita untuk bisa lebih baik dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah luar biasa teman-teman. Ini sangat suatu kehormatan ya. Bang Ridwan bisa bergabung dengan kita, dengan teman-teman Gerakan Berbahasa Al-Quran, Astagfirullah. sudah senantiasa membagi ilmunya, men-sharekan pengalamannya. Dan ini mungkin suatu yang jangan kita sia-siakan, kita ambil pelajarannya, ambil ibrohnya. Makanya sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bang Ridwan atas kesempatannya, Terima kasih waktunya, kembali. dari berbagai kesibukannya yang luar biasa. Bahkan Ana juga kadang canggung nih, takutnya lagi ada banyak kegiatan, tapi alhamdulillah beliau masih menyempatkan ya, bisa silaturahmi, bisa sharing, bisa berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan kita hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan kebaikannya nanti kembali ke Bang Ridwan juga dan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Amin ya Bang rabbal Ridwan alamin. atas waktunya, ilmunya, mudah-mudahan menjadi kebaikan, keberkahan. Dan mohon maaf juga apabila dalam pelaksanaan seminar ini mungkin ada beberapa kendala dan sebagainya. Mohon dimaklumi karena via online mungkin ya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Ya, Bang Ridwan. Dan mungkin ya, terima satu kasih kembali lagi. Kang Irfan dan tim Ya, GPW Al-Quran, insyaallah. ya alhamdulillah. Dan mungkin satu lagi yang bikin saya terkagum itu bahwasanya beliau itu mempunyai satu karya tulis teman-teman. Ya ini buku tentang ini ya Ustaz. Secangkir kopi Turki, betul, Bang? Secangkir teh Turki. Kopi, secangkir teh Turki. Jadi Iya, teman-teman, saya sebenarnya pengen sekali baca bukunya, tapi insya Allah nanti, dan juga mungkin bagi teman-teman yang penasaran dan mungkin pengen baca hasil karyanya, bisa nanti ke saya aja ya, Ted, lewat perantara iya, saya. iya. Masih ada Siap. dijual juga kan? Atau seperti misalkan di Shopee dan sebagainya? Iya, ada insyaallah Kang Irfan. Nah, insya Allah nanti teman-teman juga bisa hubungi nomor saya aja ya, Tad. Gak apa-apa. Masya Allah. Siap. Luar biasa. Itu mungkin sekali lagi terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan intinya menjadi amal kebaikan, terutama mungkin di bulan Ramadan ini, di malam, Amin ya mudah-mudahan rabbal kebetulan ini malam Lailatul Qadar, bisa berlipat-lipat ganda kebaikan. alamin. Mudah-mudahan. Ya, seperti itu mungkin Bang Ridwan. Terima kasih banyak. Ya, Mohon maaf jazakumullah khairan atas katsiran, segala insyaallah. kesalahannya. Ya. Mungkin kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir teman-teman, mungkin insya Allah besok Waalaikumsalam. kita akan lanjutkan ke seminar berikutnya, yakni seminar beasiswa di Sudan atau di Yaman. Seperti itu. Mangga. Mangga, Bang Mohon Ridwan, pamit atur ya nuhun. Kang Irfan. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Sama-sama, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok di seminar tentang beasiswa di Turki bersama Ustadz Habib ya, salah satu presiden dari PPI Sudan. Itu misalkan terkenal dengan kota Tarim, Yaman, dan sebagainya, Hadrol Maut, dan besok kita akan bahas tentang itu. Baik ya, sampai berjumpa kembali, dan jangan lupa mungkin tetap semangatnya dijaga. Kita masih ada waktu 3 hari, 2 hari lagi ya, beasiswa Sudan dan juga beasiswa Mesir. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.